Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Masyaallah ikhwah, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan sirah dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang insyaallah kita akan lanjutkan dengan membahas Khalifah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, yang pasca wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yaitu Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu ini adalah khalifah yang ketiga yang insyaallah akan kita bahas bagaimana sirah atau perjalanan hidup beliau. Sebagaimana yang telah kita sebutkan di akhir-akhir pembahasan tentang Khalifah Umar, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, disebutkan bahwa sebelum Umar bin Khattab meninggal dunia, setelah beliau ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, ya, para sahabat meminta agar Umar memilih siapa yang menjadi pengganti beliau. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, mereka mengatakan, "Ausi ya Amirul Mukminin istakhlif." Berikanlah wasiat wahai Amirul Mukminin, tunjuklah siapa yang menjadi penggantimu. Jadi ini permintaan dari para sahabat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu agar beliau menunjuk siapa yang akan menjadi pengganti beliau. Sepeninggal wafatnya beliau, setelah beliau wafat, siapa yang menggantikan posisi beliau. Kemudian Umar mengatakan, ya, ma ajidu ahadan ahaqqa bihadzal amr min haula'in nafar aw rahat alladzi tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa anhum radin. Maka kemudian Umar mengatakan kepada manusia ketika itu, tidaklah aku menemukan, ya, ada orang yang paling berhak terhadap kepemimpinan ini kecuali sekelompok orang yang ketika Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wafat, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam ridha kepada mereka. Jadi Umar memandang bahwa, ya, beliau tidak akan menyerahkan kepemimpinan ini sepeninggal wafatnya beliau, melainkan kepada orang-orang yang telah diridhoi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini, ya, adalah 10 orang yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, berada di dalam surga. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan bahwa mereka ini, ya, telah dijamin masuk surga. Ada 10 orang sahabat yang telah dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam surga. Ya, beliau mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, Nabi menyebutkan ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kata beliau, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Kemudian Thalhah fil jannah. Kemudian Az-Zubair fil jannah. Kemudian Sa'id fil jannah. Atau Sa'ad fil jannah. Sa'id fil jannah. Abdurrahman bin Auf fil jannah. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ada 10 sahabat yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Ya, beliau sebutkan secara beriringan. Ya, Abu Bakar, ini 4 khalifah, khulafaur rasyidin. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Thalhah, kemudian Zubair, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad ibn Abi Waqqas, kemudian Sa'id ibn Zaid, kemudian Abdurrahman bin Auf, dan terakhir Abu Ubaidah ibn Jarrah. Maka ketika
itu ya, dari 10 sahabat ini tentunya kita tahu ya, Abu Bakar sudah meninggal dunia. Demikian juga Abu Ubaidah ibn Jarrah telah meninggal dunia karena wabah taun di negeri Syam. Maka tersisa 8 orang. Utsman, beliau yang memberikan wasiat. Berarti tinggal 7 orang. Nah, dari 7 orang ini, Umar menunjuk 6 orang. Ya. Fasamma Aliyan. Maka kemudian beliau menyebut nama Ali. Kemudian Utsman, Az-Zubair, Thalhah, dan Sa'ad, serta Abdurrahman bin Auf. Siapa yang tidak disebutkan oleh Umar di sini? Yang tidak disebutkan oleh Umar adalah Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid, kenapa tidak disebutkan? Karena dia masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Umar. Sa'id bin Zaid ini, beliau menikah dengan adiknya Umar, yaitu Fatimah bintil Khattab. Sehingga 6 orang yang disebut oleh Umar. Ya, setelah saya meninggal, serahkan urusan kepada 6 orang ini. 6 orang yang diridhoi oleh Rasul SAW ketika beliau wafat. Yaitu siapa? Ali, kemudian Utsman, Az-Zubair, Thalhah, Sa'ad, Abdurrahman, ya, dan Ali, Utsman, Az-Zubair, Thalhah, Sa'ad, dan Abdurrahman bin Auf, 6 orang. Nah, kemudian mereka pun berkumpul di rumahnya Abdurrahman bin Auf, kemudian mereka menunjuk Utsman bin Affan sebagai khalifah pengganti Umar. Maka kemudian kaum muslimin pun membaiat khalifah yang baru, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliaulah yang diangkat oleh kaum muslimin menjadi khalifah yang ketiga sepeninggal Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik. Nah, sebelum kita membahas bagaimana keutamaan dari Utsman bin Affan, demikian juga bagaimana kepemimpinan beliau dalam menjalankan roda kekhilafahan, ya, kita ingin ungkapkan terlebih dahulu tentang nasabnya Utsman. Jadi nasabnya Utsman ini bertemu dengan nasabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan, beliau memiliki nama lengkap, ya, Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdul Manaf. Ya, nama beliau adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdul Manaf. Ya, ini nasabnya Utsman. Nah, dia bertemu, nasabnya Utsman ini bertemu dengan nasabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pada Abdul Manaf. Ya, jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam nasab beliau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin siapa? Bin Abdul Manaf. Ya. Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Abdul Manaf, ya, ini ada 3 orang kakek. Ada 3 orang, ya. Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, baru Abdul Manaf. Sedangkan dari Utsman ke Abdul Manaf ini ada 4 figur. Ya, Utsman bin Affan, Abul As, Umayyah, kemudian Abdul Syams. Ini nasabnya Utsman bin Affan. Jadi dia bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada kakek Rasul sallallahu alaihi wasallam yang keempat, atau yang di atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdul Manaf, ya. Nasabnya bertemu pada Abdul Manaf. Nah, Utsman bin Affan ini, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, beliau lahir pada tahun ke-6 atau ke-5. Ada khilaf di sana. Sebagian mengatakan bahwa beliau lahir pada tahun ke-5 pasca setelah tahun gajah. Ya, ini wajar, ya, ada perbedaan 5-6 tahun, ya. Jadi tahun gajah itu, setelah tahun gajah 5 atau 6 tahun setelah itu, ya, Utsman bin Affan dilahirkan. Berarti berapa beda usianya Utsman bin Affan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bedanya berapa? 6 tahun. Ya, jangan bingung. Karena apa? Rasulullah lahir di tahun gajah. Ya, 5 atau 6 tahun, ya. Rasulullah lahir di tahun gajah. Utsman lahir 5 atau 6 tahun setelahnya. Nah, beliau radhiyallahu anhu ini dilahirkan di Thaif. Ya, di luar kota Makkah. Jadi tidak lahir di Makkah, tapi beliau dilahirkan di Thaif. Ya. Jadi kalau Utsman sama Umar tuaan siapa usianya? Dari sisi usia lebih senior Utsman, ya. Jadi kalau Rasulullah itu tahun gajah, pada tahun gajah, Abu Bakar itu 2 tahun setelah tahun gajah, tahun kedua, ya. Rasulullah itu pada tahun gajah, kemudian 2 tahun setelahnya lahir Abu Bakar,
Kemudian 6 tahun setelah Rasulullah lahir, itu lahir Utsman. Adapun Umar ini bedanya dengan Rasulullah 13 tahun. Ya, jadi yang paling muda itu adalah Utsman ya. Utsman di antara Rasulullah dan 3 orang sahabatnya ini, yang paling muda itu adalah Umar. Jadi Rasulullah lahir tahun gajah, kemudian Abu Bakar 2 tahun setelah lahirnya Rasulullah, kemudian Utsman ini 5 atau 6 tahun setelah lahirnya Rasulullah, kemudian Umar lahir 13 tahun setelah lahirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dari sisi senioritas usia, ya Utsman ini yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, kalau kemarin kita pernah sampaikan ya bagaimana bentuk fisiknya Abu Bakar ya. Abu Bakar dikenal dengan figurnya yang kurus tinggi ya, kurus tinggi. Umar diriwayatkan bahwa beliau memiliki bentuk fisik yang tinggi, kemudian kuat ya, yang begitu gagah ya. Kalau Utsman ini beliau orangnya lembut ya. Kemudian wajahnya tampan, dikenal dengan wajah yang tampan. Ya. Kemudian beliau perawakannya sedang. Jadi tidak kurus ceking ya. Apa bahasa kita? Kurus ceking ya. Abu Bakar ya, kurus tinggi begitu. Kemudian Umar yang badannya besar ya, fisiknya gagah. Kalau Utsman ini fisiknya sedang dia. Beliau sedang. Ya, bahunya bidang, kemudian rambutnya lebat. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, ya beliau memuji ketampanan Utsman. Kata beliau, Utsman ini sosok yang sangat tampan. Ya, sosok yang sangat tampan, kemudian beliau memiliki dahi yang lebar. Cirinya Utsman, beliau memiliki dahi yang lebar. Kemudian bahunya bidang. Ya, bahkan bentuk fisiknya Utsman ini pernah mendapatkan pujian oleh manusia. Ya, ketika Utsman ini kan nanti menikah dia dengan Ruqayyah, putrinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika menikah, ya orang-orang membuat bait syair memuji pernikahan Utsman bin Affan dengan Ruqayyah putri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka mengatakan ahsanu zaujaini ra'ahuma insanu, ya Ruqayyatu wa zaujuha Utsmanu. Sebaik-baik pasangan suami istri yang pernah dilihat oleh manusia adalah Ruqayyah dan suaminya Utsman. Ya, ahsanu zaujaini ra'ahuma insanu Ruqayyatu wa zaujuha Utsmanu. Sebaik-baik pasangan suami istri yang pernah dilihat oleh manusia adalah Ruqayyah dan suaminya Utsman. Ya, maksudnya itu adalah dari sisi ketampanan, dari sisi kebagusan fisik. Ya, Utsman bin Affan dikenal dengan ketampanannya, demikian juga Ruqayyah putri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan kerupawan wajahnya. Ya. Nah, beliau Utsman ini juga di antara karakter yang menonjol dari Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, beliau ini memiliki akhlak yang mulia. Ya. Kakak dulu sana. Ya. Beliau memiliki akhlak yang mulia dan sangat pemalu. Nanti kita akan bacakan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Utsman ini memiliki sifat yang sangat pemalu. Ya, demikian juga beliau dikenal dengan kedermawanan dan kehormatan diri beliau. Ya, ini adalah sifat-sifat yang menonjol pada diri Utsman bahkan ketika masa jahiliyah. Ya, sejak masa jahiliyah beliau dikenal dengan sosok yang pemalu, dengan sosok yang berakhlak baik, ya, dengan sosok yang yang baiklah, akhlaknya yang sangat baik di tengah-tengah masyarakat ketika itu. Padahal masyarakat masih masyarakat jahiliyah. Tapi Utsman sudah dikenal dengan kebagusan akhlaknya, sikap yang pemalu dan kedermawanan. Ya. Nah, dari sisi pernikahan, Utsman ini pertama beliau menikahi putri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ruqayyah. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Abu Lahab memerintahkan 2 orang anaknya, yaitu Utbah dan Utaibah, untuk menceraikan 2 putri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Abu Lahab memerintahkan agar mereka menceraikan ya putri-putri Rasulullah ini. Maka kemudian Ruqayyah ini dinikahi oleh Utsman bin Affan.
Makanya beliau diberi julukan Dzunurain, yang artinya pemilik dua cahaya. Kenapa Utsman diberi julukan Dzunurain, pemilik dua cahaya? Karena beliau menikah dengan dua orang putrinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak dikumpulkan ya. Artinya meninggal satu, kemudian beliau menikahi saudari perempuannya yang lain. Jadi tidak digabungkan dalam satu pernikahan, tidak. Yang pertama, beliau menikah dengan Ruqayyah, ya, binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari pernikahan ini beliau dianugerahi seorang anak yang bernama Abdullah. Ya, makanya Utsman ini kunyahnya Abu Abdillah Utsman bin Affan. Ya, sebelum beliau menikah, sebelum beliau punya anak, kunyah beliau adalah Abu Amr. Tapi setelah menikah dan memiliki anak yang bernama Abdullah, Utsman pun ya berkunyah dengan nama Abu Abdillah. Kemudian ketika Ruqayyah wafat, ya, kisahnya masyhur ya, ketika perang Badar, Utsman bin Affan ini tidak ikut perang Badar. Kenapa? Karena beliau diperintah oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk merawat Ruqayyah. Maka kemudian Ruqayyah meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, maka Utsman ya menikah dengan Ummu Kulsum, saudara perempuan atau saudari dari Ruqayyah, masih putrinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Ummu Kulsum meninggal dunia, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Utsman, wahai Utsman, kalau saya punya anak perempuan lagi yang belum menikah, saya akan nikahkan dengan dirimu. Ya, tapi karena beliau hanya punya tinggal Fatimah dan Fatimah sudah menikah dengan Ali radhiyallahu taala anhu, ya sudah, ya, tidak ada lagi putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bisa dinikahkan dengan Utsman bin Affan. Ya. Nah, kemudian pasca wafatnya Ummu Kulsum, ya, beliau menikah dengan seorang wanita yang bernama Fakhitah binti Ghazwan. Ya. Kemudian dari pernikahan ini beliau mendapatkan seorang putra yang bernama Abdullah juga, diberi nama Abdullah Al-Asghar, atau Abdullah As-Saghir. Kemudian juga beliau pernah menikah dengan Ummu Amr binti Jundub, ya, dan mendapatkan beberapa orang anak. Demikian juga beliau pernah menikah dengan Fatimah bintil Walid, ya, binti Abdi Syam bin Al-Mughirah Al-Makhzumiyah. Kemudian dari Fatimah bintil Walid ini lahir beberapa orang anak. Lalu beliau juga pernah menikah dengan Ummu Banin, ya, Ummu Banin, ya, binti Uyainah Ibn Hisan Al-Fazariyah, binti Uyainah Ibn Hisan Al-Fazariyah, ya. Dan beliau dianugerahi seorang anak. Dari pernikahan ini dianugerahi seorang anak yang bernama Abdul Malik. Kemudian juga beliau pernah menikah dengan seorang wanita yang bernama Romlah binti Syaibah, ya. Ummul Banin tadi termasuk istri yang menemani beliau sampai meninggal dunia. Demikian juga Romlah binti Syaibah, ya, ini juga istri beliau radhiyallahu taala anhu. Demikian juga beliau pernah menikah dengan Nailah binti Al-Farafisah. Nah, ketika Utsman terbunuh, ya, istri beliau, ya, tentunya seseorang nggak boleh ya memiliki, ya, tidak boleh memiliki istri lebih dari 4, ya. Ketika beliau meninggal dunia, ya, istri beliau yang ada, ya, bernama Nailah, kemudian Ramlah, Ummul Banin, dan Fakhitah. Inilah istri-istri Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, ya. Ketika beliau meninggal dunia, beliau memiliki 4 orang istri. Ya, beliau memiliki 4 orang istri. Jadi Nailah, Romlah, Ummul Banin, dan Fakhitah. Ini istri Utsman, ya, ketika beliau terbunuh, karena akhir kehidupannya Utsman ini cukup tragis, ya, beliau terbunuh. Dan ketika itu beliau ditemani oleh istri-istri beliau, oleh keluarga beliau, ya, ada pemboikotan. Jadi di akhir kehidupan beliau, nanti kita akan sampai ke sana insyaallah bismillah taala. Ya, beliau ini sampai diboikot, ya, diblokir, nggak boleh keluar dari rumahnya, ya, oleh orang-orang yang terprovokasi ketika itu, ya, terprovokasi oleh Abdullah bin Sabah untuk melakukan pemberontakan kepada Utsman. Nah, ketika itu keluarga beliau berkumpul di sana dan menyaksikan Utsman bin Affan terbunuh, ya, Utsman bin Affan terbunuh.
Nah, masa kekhilafahan Umar bin Khattab ini kita bicara tentang global tentang beliau ya. Kita bicara global tentang Utsman bin Affan, maaf ya. Sebelum kita masuk secara terperinci ya, secara global ya, beliau memerintah selama 11 tahun, 11 bulan dan 17 hari, hampir 12 tahun. Ya. Masa kekhilafan beliau ini hampir 12 tahun. Sampai kemudian terjadilah tragedi yang menyebabkan beliau terbunuh, dan ketika beliau terbunuh itu usianya 80 tahunan. Jadi sudah tua sekali Utsman. Makanya kejam sekali orang yang sampai tega membunuh Utsman, karena Utsman ini ya bukan seorang yang masih gagah, enggak. Beliau sudah tua sekali, 80 tahun. Ya, Saleh bin Kaisan menyebutkan bahwa usia beliau ketika meninggal itu 80 tahun lebih beberapa bulan. Nah, kalau kita pakai hitung-hitungan tadi sebagaimana kita sebutkan, beliau lahir 6 tahun pasca tahun gajah. Ya, berarti ketika hijrah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi, ya kita hitung ya, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diangkat menjadi Nabi usianya berapa? 40 tahun. Ya, berarti ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi, kemudian Utsman masuk Islam, ya umur Utsman ketika itu 40 dikurang 6, berarti berapa? 34 tahun. Ya, 34 tahun. Kemudian ditambah fase sebelum Hijriyah, sebelum Nabi hijrah. Ya, sebelum Nabi hijrah, Nabi SAW itu tinggal di kota Makkah 13 tahun. Ya. Berarti berapa? 34. 34 tambah 13. Berarti 34 tambah 13 47. Ya. 47. 34 tambah 13, betul ya? 47. Kemudian beliau wafat tahun 35 Hijriyah. Tahun 35 Hijriyah. Berarti 37 tambah 35. 47 tambah 35. Berarti berapa? 82 tahun ya. 82 tahun. Benar gak ini hitungannya? Coba kita hitung. Ketika masuk Islam, ketika Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ya, usia Umar 34 tahun. Catat 34. Kemudian beliau di Mekah sebelum hijrah ke Madinah selama 13 tahun. 34 tambah 13, 47. Ya, 47 kemudian terjadilah hijrah. Mulai tahun hijrah dihitung. Ketika tahun Hijriyah itu mulai dihitung, usia beliau sudah 47 tahun. Ya. Setelah beliau berusia 47 tahun, beliau wafatnya tahun 35 Hijriah. 47 tambah 35, berarti berapa? 82 tahun. Jadi usia beliau kira-kira ketika beliau mati syahid, ya itu usianya sekitar 82 tahun. Ya, jadi sangat kejam ya orang yang membunuh Utsman bin Affan ya, sampai ketika itu beliau usianya sudah sangat tua ya, kemudian mereka tega untuk membunuh Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Mungkin demikian saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gambaran umum tentang sosok Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, insyaallah pada pertemuan esok hari kita akan bacakan hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan ini banyak sekali pujian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap sosok beliau. Ya, tadi sudah kita bacakan sebagiannya bahwa beliau termasuk yang dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Demikian juga beliau adalah sosok yang dipercayai Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menikah dengan 2 orang putrinya. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Insyaallah ini akan menjadi pembahasan kita pada pertemuan besok bismillah taala. Bagi siapa yang ingin mengikuti ya silakan ikuti. Ini sudah pertemuan keberapa ya? Sejak bulan Ramadan kita menyelesaikan sirah An-Nabawiyah, kemudian kita lanjutkan dengan sirah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian baru saja kita menyelesaikan sirahnya Umar bin Khattab. Nah, insyaallah sekarang ini adalah pertemuan pertama. Kita akan memulai membahas sirahnya Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
memberikan kemudahan kepada kita semua untuk mempelajari sirah kehidupan orang-orang yang mulia ini dan memberikan hidayah kepada kita untuk mengikuti jalan mereka. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dulu pertemuan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nakif ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.